Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat channel Asnan Wae, kabarnya pejuang skripsi? Selalu semangat ya, bahagia sampai lulus ya. Bahagianya nggak cuma sekarang. Balik lagi di channel Asnan Wae, rubrik KTP ku. Kita akan bahas tentang janji saya tentang tipe-tipe penelitian pengembangan dan pengembangan atau research and development. Check it out. Yang pertama itu dari tipenya EDDA ya, itu dari Dick and Carey guys, itu 96. Yang namanya EDDA berarti ada singkatannya. E itu adalah analysis, analysis. Kemudian design, kemudian development, implementation and evaluation. Oke, shun semua ya. Oke, yang pertama analisis. Jadi ini namanya EDDA itu ada tahap-tahap. Yang pertama analisis. Analisis itu adalah kegiatan utamanya adalah untuk mengembangkan model atau metode pembelajaran. Ini konteksnya dalam pendidikan ya guys. Jadi melihat kelayakan ya, menganalisis kelayakan awal. Jangan sampai ada minus, artinya ketika ada studi awal itu sudah ada minus ya, artinya ada keterbatasan, misalnya ada masalah apa namanya tuh tidak sinkron begitu ya, apa yang mau dikembangkan dengan zaman sekarang, itu tidak bisa, harus sinkron ya. Misalnya mau mengembangkan suatu startup begitu, maka analisis di tahap analisis ini kalau pakai EDDA berarti kira-kira match enggak dengan kondisi sekarang. Oh match, karena sekarang semua serba online, jadi startup ini memungkinkan. Yang kedua adalah desain ya. Yang namanya desain berarti merancang ya guys ya, merancang suatu model. Kalau konteksnya dalam pendidikan maka memiliki kemiripan dengan semacam plan ini ya, plan lesson plan atau RPP ya, merancang KBM. Jadi masih berupa konsep aja, belum dieksekusi, baru sebatas rancangan penggunaan model. Kemudian D berikutnya adalah development. Nah, di tahap ini adalah realisasi ya, realisasi dari rancangan atau aktualisasi dari konsep ya. Realisasi rancangan produk atau realisasi konsep ya. Artinya ketika tadi misalnya suatu membuat prototype begitu, di desainnya seperti apa, kemudian development dikembangkannya di sini nih. Jadi dieksekusi, tidak hanya diimajinasi di pikiran, dirancang lewat tulisan, tetapi dieksekusi ya, dikembangkan. Selanjutnya implementation, berarti pada tahap ini yang tadinya sudah direalisasi ya, awalnya dirancang kemudian direalisasi ya, maka ini adalah implementasi atau penerapannya. Jadi kalau tadi mau merancang mengembangkan suatu model atau metode pembelajaran, maka inilah implementasi ya di kelas begitu ya, diterapkan pada situasi nyata. Ada evaluasi awal sebagai umpan balik atau feedback ya dari penerapan model yang rencananya mau dikembangkan. Jadi pada tahap ini implementasi itu yang pertama adalah eksekusi apa yang sudah dikembangkan begitu, kemudian dalam kelas ya konteksnya ini. Kemudian nantinya ada umpan balik, ada evaluasi setelah diterapkan ya, itu biar ada masukan begitu ya dari murid maupun para reviewer guru yang ada di belakang biasanya ya. Kemudian setelah implementation ada evaluasi ya. Evaluasi ya, jelas evaluasi adalah sarana untuk memperbaiki ya nantinya sebelum dipasarkan. Jadi ada dua evaluasi, evaluasi formatif itu mingguan ya biasanya. Kalau ini model diterapkan secara kontinu begitu, maka ada evaluasi formatif yang mingguan maupun sumatif secara keseluruhan di semester gitu ya. Nah, itu untuk yang EDDA dari Dick and Carey. Jadi ada analisis ketika itu studi awal kelayakan, kira-kira ada minus nggak, ada keterbatasan nggak, ada link and match nggak dengan zaman sekarang. Kemudian desain berarti
merencanakan, merancang gitu ya, dalam otak, kemudian dituangkan dalam misalnya chart di tulisan, rancangannya seperti apa, ya, kemudian prototipe begitu, kemudian development itu pengembangan, di situ realisasi konsep itu tadi dituangkan dalam suatu rancangan yang lebih nyata lagi ya, mungkin bisa dibuat semacam perangkat ya, perangkat komplit ya, tidak hanya rancangan yang per bagian desain tetapi komplit. Kemudian implementation itu diterapkan ya, uji coba, nanti minta umpan balik, kemudian evaluation sebelum nanti produk itu layak digunakan atau enggak. Kemudian ada yang kedua, karena kita bahas dua saja ya, model 4D. 4D itu adalah 4D ya, dari Tyagarajan. Nah, tentunya kalau 4D berarti yang D semua ini awalnya. Yang pertama adalah define atau pendefinisian. Jadi pendefinisian ini gimana maksudnya ya? Kurang lebih sama ya, analisis kelayakan, mirip-mirip yang dianalisis ya kalau di EDDA tadi. Jadi kalau di pendidikan semacam analisis kurikulum dulu, kemudian analisis peserta didik, karakteristik peserta didik itu seperti apa, analisis materi, kemudian merumuskan tujuan dan IPK ya, sangat kompleks sekali yang kita lakukan di define di langkah pertama ini untuk model 4D ya, sangat terintegratif semuanya, didefinisikan secara jelas kurikulumnya bagaimana, analisis karakteristik peserta didik bagaimana, semua harus match ya ketika mau mengembangkan suatu model, metode atau bahan ajar atau apapun itu. Kemudian yang kedua adalah ada desain, sama persis ya dengan di EDDA tadi. Yang kedua adalah perancangan ya. Di tahap perancangan tentu kita itu kalau Tyagarajan itu ada 4 hal, yaitu construction criterion prevalence test atau menyusun tes kriteria. Artinya tadi kan sudah menganalisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik seperti apa, kemudian disusunlah tes itu karena sudah tahu begitu ya, tes kriteria untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Kemudian ada media selection, artinya di sini peneliti di tahap ini akan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik tadi peserta didik dan juga tentunya karakteristik materi yang mau diajarkan ya, contohnya kalau di pendidikan. Kemudian yang ketiga ada format selection, artinya pemilihan bentuk penyajian pembelajaran itu harus disesuaikan dengan apa? Dengan media pembelajaran yang digunakan. Misalnya jika guru akan menggunakan media audiovisual misalnya, pada saat pembelajaran tentu peserta didik tidak hanya diminta menonton saja ya kawan-kawan ya, silahkan ditonton karena audiovisual, this is about to audio and visual ya, pendengaran dan penglihatan begitu. Kemudian ada initial design atau semacam mensimulasi ya, ini tolong dong dinilai kira-kira desain ini sudah bagus belum begitu ya, minta kayak rekan sejawat guru ya. Ya ini di langkah ini kayak Mas ada kayak yang didesain di EDDA tadi, ada prototipe semacam sudah membuat produk awal begitu ya. Kemudian yang di tahap desain ini itu akan tadi yang saya bilang ya, produk awal ya, prototipe. Tentu alangkah bagusnya kayak penilaian teman sejawat itu dibungkus dalam konteks validasi ya, untuk agar lebih akurat begitu ya, lebih meyakinkan, kan ada hitam di atas putih, ada legalitas begitu, meskipun itu masih validasi awal juga ya, untuk revisi atau perbaikan. Kemudian yang D ketiga adalah develop, kayak tadi develop pengembangan juga ya, kayak di EDDA tadi. Artinya di tahap ini ada dua hal, yaitu expert appraisal and developmental testing ya. Apa itu expert appraisal? Itu adalah suatu teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Tadi kan didesain tuh, dirancang ya produk awal, kemudian ini divalidasi oleh tim ahli ya, sesuai yang di bidangnya. Misalnya kalau yang tadi di tahap desain itu kan rekan sejawat, yang penting kenal gitu ya, untuk menilai secara umum. Nah, tetapi di tahap ini di expert
appraisal itu adalah sesuai keahlian masing-masing. Misalnya mau membuat buku ajar, maka di situ ada ahli materi, ada ahli bahasa, dan ahli yang lain, ahli hisab. Bukan ya. Jadi itu masing-masing. Jadi sesuai dengan bidang keahlian itu namanya expert appraisal. Nah, sedangkan developmental testing tentu ada kata di sini, kata kuncinya adalah testing, semacam uji coba ya. Dilempar ke publik begitu, reaksinya bagaimana, komentarnya gimana para pengguna itu tadi ya. Bukan pengguna narkoba loh ya, ini astagfirullah. Ya pengguna apa namanya, pengguna model yang mau dikembangkan begitu ya. Jangan salah arti ya kawan-kawan guys. Ya. Itu so this is almost similar between ADDA and 4D ya. Cuma nah ini di develop nanti mesti ada namanya uji isi dan keterbacaan ya. Jadi nanti validasi langkah-langkahnya ini kan ada pertama validasi model ya oleh para ahli pakar yang ada di bidangnya tadi, expert appraisal. Kemudian setelah itu ada revisi tentunya ya, kemudian uji coba, UC itu uji coba, kemudian R itu kembali revisi misalnya setelah uji coba terbatas ya. Ini ingat uji coba terbatas, uji cobanya ini terbatas saja ya guys, jangan uji coba luas ya. Ya emang ente pemilik tambang macan. Kemudian selanjutnya adalah implementasi ya, itu urutannya. Jadi pertama divalidasi dulu ya, oleh para expert tadi, kemudian dapat revisi, benahi, kemudian diuji coba secara terbatas. Kemudian dari hasil uji coba itu tadi gimana konteksnya, kesulitan atau enggak, itu direvisi lagi, dievaluasi, kemudian baru diimplementasi. Kemudian and the last step in 4D, this is disseminate. What is the main disseminate is distribution, menyebar ke halayak luas ya. Ini mencakup 3 kegiatan, yaitu validation testing, packaging, dan diffusion and adoption. Nah, semua action ya. Kalau di validation testing tentu produk tadi yang sudah direvisi kan kemudian diimplementasi ya, itu ditujukan ke implementasinya adalah ke halayak, ke sasarannya. Misalnya tadi startup berarti startup yang bagaimana tadi, misalnya Shopee bagi yang mereka suka belanja online gitu ya, dan seterusnya. Terus packaging tentunya dikemas ya dalam bentuk pengemasan yang bagus. Kalau misal model kalau buku ajar berarti ya packagingnya yang luas, yang attractive and interesting ya, tentunya menarik begitu ya, dari cover dan seterusnya, gilding. Kemudian yang terakhir adalah diffusion and adoption. Ya, diffusion and adoption tentunya diserap ya. Diffusion itu diserap dan adoption digunakan untuk ke mereka yang memerlukan. Oke guys, itu tertarik untuk pakai satu dari 2 model pengembangan atau penelitian dan pengembangan R&D ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Nanti kita sambung di kolom komentar dan sharing lewat WA, dan sudah, nggak usah terus nanti nabrak. Sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa like, share, dan komen, and jangan lewati iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.